Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya ya di Tarekat Al-Mahdi ya. Bahwa segala permasalahan itu akarnya adalah pelanggaran ya dari Al-Quran ataupun hadis ya. Jadi jika ada masalah ya kita introspeksi pasti ada yang dilanggar gitu. Oke, kita kali ini bahas tentang penggusuran lahan ya. Begitu banyak kejadian ya penggusuran lahan gitu kan. Dan ya itu sangat alot dan ya siapapun tidak ingin kena masalah seperti itu ya. Ada macam-macam nih saya lihat di berita tuh ya. Ini misalnya 14 kakak korban penggusuran lahan ya. Terus juga penggusuran lahan. Ini tuh rata-rata ya, rata-rata ini mereka tuh menyewa gitu. Jadi penggusuran lahan itu asal muasalnya mereka menyewa dan mungkin masa sewanya sudah habis dan lain sebagainya gitu. Intinya pada sewa lahan. Oke. Nah, lalu sebenarnya apa sih sebabnya kalau kita tilik gitu ya? Ya sebabnya ini adalah ternyata ketika saya membuka ensiklopedia hadis, saya menemukan beberapa. Salah satunya adalah ini hadis riwayat Ahmad ya. Sewa, kita coba. Hadis riwayat Ahmad nomor 15265 atau 15.265. Oke, kita baca ya. Telah menceritakan kepada kami, Hajjaj telah menceritakan kepada kami Laits bin Sa'ad dari Uqail dari Ibnu Syihab. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar berkata, wahai Ibnu Khadij, apa yang dapat kau ceritakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah persewaan tanah? Nah, Rafi berkata, sungguh saya mendengar dua pamanku yang mereka berdua ikut perang Badar menceritakan kepada penghuni-penghuni perkampungan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang persewaan tanah. Ya, jadi ini hal-hal seperti ini yang kita tuh kurang terinformasi karena kita jarang buka hadis ya. Kita jarang buka hadis ya. Kalau Al-Quran oke lah, cukup sering. Tapi kalau hadis tuh jarang sekali. Ditambah ya ustadz-ustadz yang ada itu jarang membahas hal-hal seperti itu gitu kan. Mereka lebih membahas seperti sabar, ikhlas gitu ya. Namun menurut saya bukan itu yang penting gitu ya. Sebenarnya ada SOP yang mesti SOP inilah yang sebenarnya banyak ya Islam itu SOP ibaratnya yang harus kita penuhi gitu ya. Kayak misalnya eh, dilarang contohnya nih dilarang sewa tanah. Kita kan nggak tahu malah jadi sewa tanah dan akhirnya kan ada masalah gitu. Ya ya makanya saya encourage kita semua ya bahwa kita harus sering lah buka hadis ya. Salah satunya yang sering saya pakai ini adalah ensiklopedia striphadits.com ya. Ini lengkap, lumayan lengkap ya. Ada 14 perawi ya. Di sini ada 14 perawi dari Bukhari, Muslim, Tirmizi macam-macam ya. Sampai Ahmad pun ada Musnad Ahmad. Nah, Musnad Ahmad ini termasuk salah satu yang lengkap ya. Dia hadisnya itu ada 26.000. Nah, dia paling rajin ya. Sedangkan Bukhari itu sekitar 7 ribuan kan. 7 ribuan gitu. Jadi betapa lengkapnya Ahmad ini dan
Ya itu. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi ya intinya begitu guys. Kalau kita melanggar Al-Quran hadis ya akan ada masalah. Oke. Oke, intinya begitu supaya menambah keimanan kita ya bahwa Allah itu tidak pernah menzalimi seorang pun ya. Itu ada di surat Yunus ayat 44. Allah tak pernah menjolimi seorang pun. Jadi kita sendiri yang menjolimi diri kita melalui apa? Melalui melanggar aturan-aturan Allah di Al-Quran dan hadis. Oke, gitu aja guys. Semoga hari-harinya makin menyenangkan. Jika ada masalah, bisa komen masanya kenapa. Insya Allah bisa saya lihat gitu. Apa sebabnya gitu dari sudut pandang Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.